Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hanif Al-Qadri kembali bersama Anda dalam ruang virtual kali ini di mata kuliah pengantar kewirausahaan. Sudah beberapa topik yang kita bahas tentu saja untuk mengantarkan Anda menjadi seorang wirausahawan yang hebat. Mengantarkan pemikiran dan paradigma Anda, menambah wawasan Anda, menambah skill dan kemampuan saudara tentang bagaimana sebenarnya wirausahawan itu. Ini sekaligus menjadi dasar berpijak atau yang akan mengantarkan Anda untuk menjadi lebih kuat, lebih yakin ketika akan memulai bisnis dan usaha sebagai wirausahawan. Nah, untuk topik kali ini tuh cukup menarik. Karena kadang-kadang kalau dilihat dari struktur bahasanya sedikit bertentangan dengan konsep wirausaha. Karena wirausaha tentu kajiannya adalah bisnis, lapangan kerja, menghasilkan keuntungan, menjadi bos. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah wirausaha sosial. Pernah dengar istilah ini? Wirausaha sosial. Kalau dari KBBI istilahnya sosial itu berarti berkenaan secara langsung dengan masyarakat. Maka wirausaha sosial berarti bisa dimaknain sebagai wirausaha yang memang dimanfaatkan, diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat. Berarti nilai bisnis dan keuntungannya di mana? Pasti ini menjadi pertanyaan besar untuk Anda. Nah, ini akan menambah wawasan Anda, paling tidak pengetahuan Anda bahwa ada konsep wirausaha sosial. Kita akan lihat satu persatu tentang konteks ini. Teman-teman mahasiswa, istilah social entrepreneur atau yang biasa kita kenal dengan kewirausahaan sosial adalah istilah yang dikenalkan oleh seorang wirausahawan dunia yang bernama Bill Drayton sekitar tahun 1972. Jangankan Anda, saya saja belum lahir. Beliau adalah pendiri Ashoka Foundation karena memang bergerak di bidang sosial. Salah satu yayasan terbesar yang saat itu bertugas mendukung perkembangan wirausaha sosial yang ada di dunia. Jadi konteksnya adalah internasional, kepentingan sosial di seluruh dunia. Nah, Drayton atau Bill Drayton ini mendirikan Ashoka pada tahun 1980. Jadi pergerakan antara 72 dan 80 punya perkembangan waktu sekitar 8 tahun. Karena apa? Dia terinspirasi oleh Mahatma Gandhi. Tahu Mahatma Gandhi? Dan Civil Right Movement. Jadi silakan di googling siapa pula dengan Civil Right Movement ini. Drayton Sanders mendefinisikan wirausaha sosial sebagai berikut. Nah, saya coba googling dulu. Saya coba bacain untuk Anda. Pendapatnya gini. Social entrepreneur are content just to give a fish or teach. Jadi memberikan ikan atau mengajarkan how to fish, bagaimana menangkap ikan. Jadi tingkat sosial di situ diartikan untuk mengajarkan, mendidik, bukan memberikan. They will not rest until they have revolution the fishing industry, dan mereka tidak akan pernah berhenti sampai benar-benar berubah. Kemampuan masyarakat itu berubah menjadi sebuah industri menangkap ikan, bukan menghasilkan atau memberikan daging ikan. Jadi tingkat pembelajarannya tinggi, tapi memang bule kalau kita belajar dari kecil kita punya persepsi. Saya selalu punya persepsi yang berbeda. Kenapa bule itu seakan-akan, sehingga saya bisa lihat perbedaan paradigma mereka ketika sudah dewasa. Pada bayi saja kelihatan. Misal, bule saya pernah lihat langsung ketika memberikan anaknya yang masih sangat balita, berarti sekitar usia batita lah, 1-2 tahun. Pisang diberikan bulat-bulat dengan kulitnya. Kalau di Indonesia, pisang diambil, dibuka,
digerus, disuapin. Anak selamat, anak bersih, enak dilihat. Orang tua puas. Efeknya, anak manja. Ketika ingin pisang nangis. Ketika pisang ada minta dibukain. Setelah dibukain digerusin. Setelah gerusin tinggal nyuap. Berbeda efeknya dengan bule, teman saya yang bule yang saya lihat. Umur 1 tahun, 1 tahun 2 bulan. Pisang diambilin, kemudian dikasih ke anak. Saya lihat saja. Pisang kemudian diobok-obok oleh anak. 5 menit pertama, 10 menit pertama, ternyata agak lunak, ditekan lagi. Orang tua membiarkan, mereka tidak takut kotor. Ya udah kotor, resiko punya anak baby, maka nanti dibersihkan. Tapi ternyata proses memberikan pisang membuat anak menjadi belajar, prosesnya menjadi pendewasaan sejak dini. Tahu ada sesuatu di balik kulit pisang tadi, tahu bahwa di dalam kulit pisang itu ada yang enak, tahu bahwa itu bisa dimakan, tahu kalau itu enak. Dan ternyata untuk sesuatu yang enak perlu perjuangan. Nah, itu konteks yang saya terima dari mereka. Jadi apa yang dialami oleh si anak, diobok-obok sampai 10 menit baru ternyata keluar ternyata ada baunya enak, dijilat ternyata manis, diobok, dibuka lagi, kemudian ditelan sebagian sampai pisangnya habis. Resikonya cuma satu, anak menjadi kotor, bajunya menjadi kotor, lantainya menjadi kotor, acak-acakan. Tapi demi kotor, iklan masih ingat gak? Kalau tidak kotor ya gak belajar. Dari kotor mereka bisa memaknai kata bersih. Dari kotor itulah mereka bisa mendapatkan proses panjang tentang kebersihan, tentang nilai, tentang makna di belakang kulit pisang tadi yang ternyata bisa dimakan, sehat, enak, dan dibuka sampai habis. Sehingga berikutnya adalah ketika ada pisang, dia sekarang bukan mengobok-obok lagi, berjuang membuka kulit pisang. Karena si anak paham ada sesuatu di belakang kulit ini yang bisa dimakan. Itu wirausaha. Membuat anak memiliki paradigma berpikir untuk berjuang ketika ingin mendapatkan sesuatu. Dan konsep ini yang ditawarkan oleh Bill Drayton dalam konsep social entrepreneur. They will not rest. Mereka tidak akan istirahat, berhenti until they have revolution the fishing industry. Keren ya. Dan orang kita, begitu sayangnya orang tua, tapi pada akhirnya membuat orang timur seperti kita manja. Tingkat atau daya juangnya menjadi rendah. Anak baby ketika belajar berenang itu dilempar saja ke kolam renang. Kenapa? Ada kemampuan si anak, insting si anak untuk mempertahankan hidup. Nah, si orang tua hanya menjaga bagaimana anak ini tetap bisa selamat. Dia tetap ada di dekat anak, tapi dia lihat proses perjuangan anak. Kalau orang timur nggak tega, bagaimana anaknya berenang dipegangin, diinikan, kakinya digoyangin. Masya Allah. Ternyata ada kondisi-kondisi tertentu yang kita bisa pelajari. Dan konsep wirausaha kenapa berkembang pesat di luar negeri, di Eropa, di barat sana, dan sudah berkembang sejak tahun 18 sekian. Dan kita baru sekarang. Jadi mereka memang lebih mumpuni karena kebiasaan hidup dengan konsep wirausaha itu sudah sejak dini diterapkan kepada anak. Nah, dari Drayton ini kita bisa belajar bahwa wirausaha sosial itu berperan menyelesaikan permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Bukan hanya dengan social charity, bukan hanya charity saja, tapi jauh lebih daripada itu. Wirausaha sosial melakukan perubahan demi perubahan, kemampuan demi kemampuan, paradigma demi paradigma yang besar pada tatanan yang ada untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial di tengah masyarakat.
Sehingga mereka tidak dikasih ikan tetapi berjuang. Melalui proses perjuangan itu mereka akhirnya menjadi industri. Dan mereka siap untuk berjuang, menjalankan kondisi-kondisi tadi yang diajarkan dalam konteks entrepreneur social entrepreneur. Sehingga mereka bukan menjadi orang yang kelaparan lagi, orang yang meminta-minta lagi, tapi diajarkan bagaimana berjuang dan bertahan. Nah, itu konsep social entrepreneur atau wirausaha sosial. Jadi benar-benar kepentingan untuk membangun wirausaha, kemampuan usaha orang-orang yang tidak memiliki kapasitas dan skill itu. Orang-orang miskin, kelas ekonomi paling bawah, yang biasanya meminta, tidak punya modal, sekarang diajarkan. Dengan menggunakan pancing, bukan ikannya. Kemudian dia berjuang mendapatkan ikan. Bukan satu ikan yang didapat, tapi ribuan. Bukan hanya untuk sekedar makan, tapi bisa dijual. Bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi bisa memperkaya diri. Akhirnya berkembanglah. Pada tahun 1980 itu melalui tangan Drayton, Bill Drayton. Hanya karena terinspirasi dari Mahatma Gandhi dan Civil Rights Movement tadi, istilah social entrepreneur ini berkembang. Kita coba lihat lebih jauh. Yang jelas konsep kewirausahaan sosial ini berkembang di dunia dengan spektrum yang cukup luas. Bahkan kalau menurut saya sangat luas dari berbagai tokoh. Misalnya adalah Profesor Klaus Schwab. Bukan Schwabnya COVID. Saya nggak tahu ngebacanya. Schwab, ya. Klaus Schwab, Komisaris World Economic Forum. Nah, ia didirikan oleh Foundation Schwab ini for Social Entrepreneur di tahun 1998, dan kemudian berkembang pula Muhammad Yunus dalam Grameen Bank di tahun 1974. Nah, ini asal muasalnya, dasarnya. Selama satu dekade terakhir, kewirausahaan sosial atau social entrepreneur ini tumbuh pesat karena didorong oleh gerakan dari orang-orang yang memiliki jiwa sosial yang inovatif, pragmatis, visioner, dan memiliki jaringan yang sangat kuat. Maka menurut Nichols yang bukunya saya baca, mengeluarkan bukunya tahun 2006, bahwa itu berkembang sekali, berkembang sangat pesat. Oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang memiliki jiwa sosial yang tinggi tadi, pemerhati, orang-orang yang sangat inovatif, kemudian sangat pragmatis, visioner, kemudian mereka melanglang buana ke seluruh penjuru dunia untuk mengembangkan yang namanya social entrepreneur dalam rangka pemikiran awalnya adalah mengentaskan kemiskinan. Hebat, luar biasa. Dan yang jelas gini, ini khusus untuk saya. Selama saya belajar mendalami wirausaha, khususnya wirausaha sosial, banyak sekali pengertian-pengertian, makna-makna, definisi-definisi kewirausahaan yang beragam dan kerap kali memiliki perbedaan perspektif dalam memahami wirausaha sosial. Tapi yang saya tangkap intinya adalah seperti yang dikembangkan oleh siapa? Bill Drayton tadi. Kemudian berkembang terus sampai ke sini. Nah, ada yang melihatnya dari perspektif bisnis. Ada juga yang melihatnya dari perspektif sosial. Jadi meskipun sosial, tetap saja ada nilai-nilai bisnisnya tetap cukup tinggi. Ada yang berusaha melihatnya secara berimbang antara sosial dengan bisnis. Nah, beberapa definisi dari kewirausahaan sosial barangkali bisa saya bagikan ke saudara untuk dianalisis, paling tidak untuk mengenali dan memahami dari konsep-konsep wirausaha sosial yang ada di berbagai sumber-sumber bacaan. Yang pertama, wirausaha sosial katanya adalah menyadari di mana adanya kesempatan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi ini adalah orang yang menyadari di mana ada kesempatan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi,
yang mana sistem kesejahteraan negara tidak akan atau tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi asal muasalnya memang negara-negara miskin ini yang dijadikan perhatian oleh mereka-mereka yang kreatif, yang punya jiwa sosial yang tinggi untuk mengembangkan social entrepreneur tadi. Dan orang yang bersama-sama mengumpulkan sumber daya. Sumber daya yang dibutuhkan, dan umumnya sumber daya itu berupa sumber daya manusia, materi atau uang, dan tempat. Jadi yang paling penting itu adalah SDM, materi atau uang, dan tempat. Dan menggunakan ketiganya untuk wilayah, membuat perbedaan. Dan ini saya ambil dari apa yang dijelaskan oleh Thompson di tahun 2000. Kemudian pendapat Boston 1998, apa katanya? Wirausaha sosial adalah pemecah jalan dengan ide baru yang kuat. Ia mengkombinasikan yang ada di dalamnya angan-angan dan kreativitas, penyelesaian masalah di dunia nyata, memiliki watak etika yang kuat, dan sepenuhnya dimiliki oleh visinya tentang perubahan. Ada beberapa pendapat lain tentang social entrepreneur atau wirausahawan sosial, sehingga nanti Anda akan bisa bandingkan satu atau pendapat yang lain. Brinkenkerf menyatakan bahwa wirausaha sosial adalah seseorang yang berani mengambil resiko, mengambil tantangan, mengambil berbagai macam kondisi yang bisa membahayakan, yang tingkat konsekuensinya sangat tinggi, yang itu dianggap wajar atas nama orang-orang yang dilayani oleh organisasinya. Jadi tetap kembalinya adalah kepada individu, orang-orang yang memiliki kemampuan itu. Sementara DIS di tahun 98 juga menunjukkan rasa pertanggungjawaban yang tinggi terhadap konstituen yang dilayani dari hasil yang dibuat. Jadi ini merupakan kerjasama dari banyak orang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi melalui konstituen tertentu. Jadi fokusnya adalah pertanggungjawabannya terhadap konstituen yang dilayani dari hasil yang dibuat. Dan terakhir, wirausahawan sosial menurut Masih Brikov, ini adalah proses keterlibatan, proses inovasi, adaptasi, pembelajaran yang berkelanjutan dari orang-orang yang memiliki tingkat sosial yang tinggi, bertindak berani tanpa dibatasi oleh sumber daya yang ada, kemudian menunjukkan rasa tanggung jawab yang besar, kemudian memulai secara bersama-sama, menunjukkan karya, bukan sekedar mimpi atau omongan. Ya, berani rugi dulu. Nah, gitu maksudnya. Ya, namanya social entrepreneur. Berani rugi dulu untuk kepentingan banyak orang. Kenapa? Karena setelah membuat orang lain yakin, membuat orang lain mampu berdiri di kaki sendiri, kemudian berkarya, menghasilkan, menjadi punya titik penghasilan, itu kepuasan batin yang luar biasa dari orang-orang yang bergerak di bidang wirausaha sosial atau social entrepreneur. Teman-teman mahasiswa, dalam mata kuliah pengantar kewirausahaan, kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Dari pendapat-pendapat ahli yang banyak tadi, sumber-sumber bacaan yang tadi saya jelaskan ke Anda, itu hanya 4 dari sekian banyak. Nah, yang dijadikan sebagai pelopor definisi dari social entrepreneur tadi, itu adalah pendapat yang diangkat oleh Div di tahun 1998, di mana ia mendefinisikan bahwa social entrepreneur itu adalah aktivitas sosial. Aktivitas sosial yang inovatif dengan tujuan sosial pula, baik sektor swasta atau private sector maupun sektor non-profit atau non-profit sector, atau keduanya. Kombinasi antara private sector dengan non-profit sector. Yang jelas, keberagaman pemikiran, perspektif, dan definisi-definisi yang tadi kita jelaskan itu memang menggabungkan berbagai pemahaman wirausaha sosial, tetapi juga membantu kita dalam melihat sebuah benang merah dari arti wirausaha sosial.
Dari ragam definisi itu sekaligus kita bisa melihat titik temu. Kewirausahaan sosial ternyata punya 4 elemen dasar. Jadi ini elemen yang akan membangun struktur dari social entrepreneur. Yang pertama namanya adalah social value. Social value ini adalah nilai sosial, lebih menekankan bahwa kewirausahaan sosial memiliki peran, memiliki fungsi yang kuat dalam menciptakan kebermanfaatan dalam konteks sosial. Nilai sosial ini juga merujuk pada permasalahan sosial yang diselesaikan. Misalnya masalah-masalah sosial terkait dengan ekonomi, terkait dengan lingkungan, kesehatan, pendidikan yang ada di seluruh dunia. Maka kategori awalnya muncul di daerah-daerah atau negara-negara miskin. Itu yang dikembangkan sehingga mereka punya kekuatan untuk bertahan dan mengembangkan diri untuk bertahan hidup maksudnya. Yang kedua elemennya adalah civil society. Kewirausahaan sosial membutuhkan peran masyarakat. Masyarakat mana? Masyarakat sipil, masyarakat setempat, masyarakat umum secara luas dalam rangka mengoptimalkan seluruh modal sosial yang ada. Jadi harus ada kerjasama dari keseluruhan masyarakat, satu persepsi yang sama. Sehingga satu persepsi itu, satu pemikiran membuat dia menjadi satu kekuatan yang besar untuk membuka dan memulainya. Nah, jadi yang paling berat di situ dalam kategori civil society, membuat paradigma yang sama untuk keseluruhan masyarakat setempat yang ada di sana. Nah, yang ketiga innovation elemennya. Karena tidak mungkin yang namanya wirausaha tanpa inovasi. Dasar dari wirausaha adalah inovasi. Inovasi adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari kewirausahaan sosial. Sama saja dengan kewirausahaan bisnis dimanapun. Di mana inovasi ini dapat berupa inovasi pada model bisnis kah namanya, inovasi pada proses produksi, inovasi pada proses pemasaran, pada upaya penyelesaian masalah-masalah yang terjadi, pada inovasi SDM dan pemikiran serta paradigma dari pelaku-pelakunya. Terakhir, elemen economic activity. Kewirausahaan sosial harusnya mampu membangun keseimbangan antara aktivitas sosial dan aktivitas bisnis. Jadi tetap harus ada konsep menguntungkan. Jadi tidak hanya murni sosial. Yang namanya kewirausahaan tetap ada kondisi bisnis yang diperhitungkan, tapi fokusnya adalah kepentingan sosial atau masyarakat. Jadi di satu sisi membantu, sisi lain tetap untung, tidak dirugikan. Saya pikir ini terakhir di bagian akhir pertemuan kita. Saya Dr. Hanif Al-Kadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.